Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gea Sela dari kelas D, mewakili mata kuliah manajemen dan kesehatan babi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang cara penanganan pasca pelahiran, sesudah dan setelahnya. Mari kita ikuti. Saya sedang berada di perjalanan menuju lokasi kandang babi yang bertempatan di kota negara. Di sini dapat dilihat ada beberapa pemukiman dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian ternak babi adalah salah satu dari sekian jenis ternak yang mempunyai potensi sebagai suatu sumber protein hewani dengan sifat-sifat yang dimiliki, yaitu prolifik atau memiliki banyak anak setiap kelahiran. Efisiensi dalam mengkonversi bahan makanan menjadi daging dan mempunyai daging dengan presentasi karkas yang tinggi. Menurut Siagian tahun 1999. Di sini sudah dapat dilihat, sudah jauh dari pemukiman dan banyak sawah. Di sini saya sudah sampai di depan lokasi kandang. Dan sini di sekarang saya sedang berjalan bersama dengan teman saya dan pengurus kandang dan dokter hewan yang ngecek kandang. Nah, dapat dilihat ada banyak babi yang sedang di kandang dan ini adalah penampakan seekor babi yang sedang beristirahat. Ini adalah indukan babi yang memiliki anak berjumlah 12 yang berumur 2 minggu atau sekitar 18 hari. Jadi 2 minggu lebih berapa hari. Dan selanjutnya dapat dilihat indukan babi yang kedua. Di sini anaknya sudah berumur 3 mingguan, mau masuk sebulan, sekitar 24 hari atau lebih dari itu. Nah, di sini dapat dilihat anak babi ini sedang menyusui dan ada beberapa anak babi yang sudah tertidur. Juga dapat diperhatikan lebih detail lagi kalau ekornya sudah dipotong. Sedangkan yang satunya masih belum. Ini lokasi kandang dari luar dan diberi jaring-jaring agar serangga tidak masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kebuntingan. Jadi pada bulan 5 sampai 6 ternak babi umumnya mulai dewasa kelamin. Dengan kata lain, babi baru dikawinkan umur 8 sampai 10 bulan dengan bobot 100 kilo. Nah, yang harus kalian tahu, lama birahi sekitar 1 sampai 5 hari, tapi rata-rata 2 sampai 3 hari. Dan apabila tidak ada dan apabila babi tidak bunting, gejala birahi terulang setiap 21 hari atau sekitar 2 minggu. Nah, perlu juga diketahui tanda-tanda birahi. Apa saja sih? Yang pertama, babi nampak gelisah, seperti melakukan berteriak-teriak, membuat suara bising, atau mondar-mandir, atau seperti orang bingung. Kedua, genatilia atau kemaluan bengkak dan mengeluarkan cairan berupa lendir, serta bagian vulva nampak berwarna merah. Yang terakhir, biasanya selalu mencoba menaiki temannya atau ingin keluar kandang, serta waktu dinaiki punggungnya atau diberi beban, seekor babi
akan diam saja atau menerima karena sama-sama birahi. Nah, uh, ada waktu yang tepat untuk melakukan perkawinan. Disarankan uh, pada pukul pagi pada pukul 10 hari, tapi sebelum dari malam hingga 10 pagi. Karena waktu itu adalah waktu yang tepat untuk dikawinkan pada hari itu juga. Serta cara mengawinkan seekor induk, seekor betina, dan seekor penjantan ada 2 cara, yaitu secara alami seperti dibantu untuk birahi, atau yang kedua dengan cara insemanisasi buatan dengan cara menyuntikkan sperma kepada betina yang sedang birahi. Alasannya karena biasanya itu kakinya pendek jadi nggak nyampe, atau seekor babi yang baru pertama melakukan untuk bunting, jadi masih menolak, jadi masih takut, masih gelisah, masih nggak enak gitu. Nah, terus apa saja sih masa-masa bunting itu? Apa saja sih cara penanganan proses kelahiran babi? Nah, pertama yang kita harus tahu itu berapa sih lama kebuntingan, yaitu 112 sampai 115 hari. Karena sekitar 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Jadi, selama bunting, seekor babi akan diberi tempat kandang khusus seperti kandang induk, serta diberi ramsum yang sangat-sangat protein tinggi. Nah, terus apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum melahirkan? Yaitu pertama, induk babi boleh dirawat dengan baik agar kuat saat melahirkan. Serta untuk babi bunting yang sudah berumur tua disarankan untuk diberi keleluasaan untuk bergerak agar peredaran darahnya lancar. Serta 3 proses kelahiran, yaitu ada 3 stadium nih. Yang pertama itu ada stadium persiapan. Apa saja sih ciri-cirinya? Yaitu perut turun ke bawah, terus urat daging di sekitar vulva mengendor. Jadi untuk pembukaannya sekitar 8 cm mungkin ya. Lalu vulvanya membengkak seperti tanda-tanda birahi juga. Lalu ambing mengeras, puting berwarna kebiruan, serta nafsu makan menurun. Dan induk mulai mengumpulkan sarang atau mencari tempat yang nyaman untuk melahirkan seorang anak, seekor babi. Lalu air susu biasanya keluar 12 jam sebelum induk melahirkan. Terus ada stadium kedua, yaitu stadium pembukaan. Pada stadium ini rahim mulai berkontraksi atau mengerut. Terus ada perubahan tingkah laku, yaitu babi nampak gelisah, tidur berdiri, dan memukul-mukul atau menghentak-hentakan kaki. Jadi kayak gelisah gitu. Terus 6 jam sebelum melahirkan, induk tuh sering berbaring dan tidak mau makan, jadi kayak lemes gitu keadaannya. Lalu sebentar-sebentar tuh kencing karena kayak kebelet kencing gitu. Lalu yang terakhir itu ada stadium pelepasan. Nah, proses kelahirannya tuh biasanya berlangsung 1 sampai 12 jam.
Nah, jika lebih dari 12 jam, berarti babi itu mengalami kelainan. Jadi, apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah babi itu kesakitan? Jadi, kita bisa menyuntikkan obat oksitosin. Nah, obat oksitosin itu apa ya? Nah, obat oksitosin itu berfungsi untuk merilekskan atau agar membantu pembukaan vulva atau pinggangnya biar rileks. Nah, itu agar memudahkan melahirkan seekor babi. Nah, itu ada 3. Lalu apa saja yang harus dilakukan saat pasca pelahiran? Jadi saat itu kan sudah terjadi stadium persiapan, stadium pembukaan, stadium pelepasan. Nah, prosesnya waktu melahirkan itu biasanya kan seekor anak babi keluar dan dibungkus dengan plasenta atau ari-ari atau selaput lendir bisa ya. Nah, pertama-tama kita tuh harus membersihkan plasenta di bagian mulut dan hidung agar seekor babi ini bisa bernafas. Lalu kita bersihkan atau kita lap. Dan untuk penanganan tali pusarnya itu bisa dipotong sendiri secara alami oleh induknya, atau kita bisa membantu dengan menggunakan gunting atau pisau, dipotong 2,5 cm di atasnya, karena kalau terlalu dekat itu akan mengganggu sistem pertumbuhan seekor babi. Nah, lalu setelah dipotong kita bersihkan dengan iodium titure 7% agar steril. Nah, lalu kita bisa meletakkan seekor anak babi ini untuk mencoba menyusui pada induknya. Setelah itu biasanya jeda waktunya setiap seekor anak babi itu lahir berkisar 5 sampai 10 menit. Paling lama bisa 20 menit. Lalu setelah kita bantu proses pelahirannya, rata-rata babi itu bisa dibilang sebuah binatang yang profilik atau mempunyai banyak anak, karena sekali lahir saja bisa 8 sampai 16 ekor gitu. Jadi yang dilakukan setelah pemotongan tali pusar terus waktu umur 2 sampai 3 hari kita harus menyiapkan tempat untuk seekor anak babi ini, karena seekor anak babi ini belum memiliki bulu atau sistem imunitasnya masih sangat-sangat rendah dan rentan untuk terkena sakit. Jadi kita harus memberikan penghangat dengan cara bisa memberikan lampu yang 250 watt dengan jarak 70 cm atau 77. Lalu bisa diberi karung goni, maksud saya karung goni untuk membantu penghangatan, karena seekor anak babi tidak memiliki bulu, masih baru lahir, kayak masih belum tumbuh. Lalu dengan cara lain itu bisa dengan jerami. Setelah itu dilakukan pemotongan gigi. Setelah itu pemotongan gigi pada minggu kedua. Nah, kenapa sih seekor anak babi itu harus dilakukan pemotongan gigi? Karena saat menyusui seekor anak babi akan menyakiti induknya dan bisa jadi induknya tidak mau menyusui, jadi lebih baik dipotong. Nah, terus yang ketiga itu ada pemotongan ekor.
Pemotongan ekor juga bersifat untuk mencegah terjadi ekornya tuh digigit, lalu seekor anak babi ini kesakitan. Jadi kan kadang eh, seekor anak babi ini bermain sama temannya, kayak saling saling menggigit. Tapi kan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, jadi dilakukan pemotongan ekor. Lalu yang terakhir bisa dilakukan pemotongan kuku. Terus setelah anak babi berumur 2-3 minggu itu bisa dilakukan tato atau ear tag atau tato pada badannya. Dan biasanya umur-umur segitu terjadi diare karena masih beradaptasi karena harus makan. Nah, biasanya ada penyakit yang sangat fatal, biasanya white scores itu bisa sangat-sangat membuat seekor anak babi ini cepat meninggal. Jadi untuk mencegah hal tersebut mungkin bisa dilakukan sanitasi dan penyuntikan zat besi, itu juga penting untuk membantu seekor anak babi ini tetap sehat. Halo, saya sudah berada di kandang babi dan saya akan mewawancarai dokter hewan Indira. Dipersilakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Gusti Ayu Putu Indira Pratnyani. Saya angkatan tahun 2015 di Universitas Udayana FKH Udayana dan lulus koasnya di tahun 2021. Di sini saya akan bertanya dengan dokter hewan Indira. Yang pertama adalah berapa lama waktu melahirkan indukan babi? Silakan, Dok. Baik, kalau untuk durasi dari melahirkan induk babi itu, kalau dari pengalaman saya di sini di kandang saya, jadi durasinya itu tergantung dari induk masing-masing. Kadang ada induk yang memang sudah kelahiran yang kedua ketiga, dia cepat durasinya dari jarak antara anak pertama dan dengan kelahiran anak kedua itu cepat. Kemungkinan kurang lebih itu ada yang sampai 5 menit, 10 menit sampai 15 menit. Jadi kayak kalau menurut saya untuk durasi itu tergantung dari induknya itu sendiri gitu. Jadi dia tuh kadang ada dalam satu induk tuh dia kuat, nafasnya kuat dan memang tenaganya lebih kuat. Jadi ketika dia durasi dari melahirkan anak yang pertama, kedua dan berikutnya itu jaraknya kurang lebih bisa 10 menitan gitu. Jadi untuk totalnya biasanya kurang lebih ada 1 jam. 1 jam. Tergantung dari jumlah anak. Kadang ada satu induk babi itu melahirkan sampai 13 ekor anak gitu. Jadi itu tergantung. Ya, jadi tergantung seberapa banyak indukan babi melahirkan seekor anak. Nah, yang kedua, bagaimana tindakan atau persiapan pada anak babi yang baru lahir? Ketika anak babi baru lahir itu, yang pertama kan kita harus persiapan kandangnya ya. Kandang melahirkan itu sangat penting, pertama untuk kehangatan karena suhu tubuh anak babi itu nggak boleh dingin, nggak boleh lembab. Jadi butuh lampu biasanya, kayak contohnya di sebelah ini kan kandang induk melahirkan. Jadi di kota itu tempat anaknya yang baru lahir, kita pasangkan lampu, kemudian alas. Kalau di kandang saya sendiri biasanya makainya alas karung goni, karung yang tebal itu, dan itu harus rutin dicek. Kalau udah ada banyak kotoran kita ganti, kita jemur kalau sudah basah. Kemudian setelah babinya lahir, biasanya yang tindakan yang paling pertama kita ambil itu potong gigi. Ya, potong gigi babi karena itu supaya tidak menyakiti ketika dia menyusui di induknya, karena itu berpotensi bikin induk stres. Kadang ada yang kanibal juga karena dia nahan sakit ketika menyusui karena giginya tajam. Jadi segera lakukan
pemotongan gigi, kemudian besoknya atau 2 harinya lagi pemotongan ekor, kemudian disuntikan zat besi atau penambah darah, kemudian vitamin. Sekian wawancara dengan Dokter Hewan Indira. Terima kasih sudah menyimak. Salam veto.